Halo Sobat Inspirasi, tentunya kalian bertanya kenapa episode podcast kali ini kami mulai dengan mengangkat headline berita terkait kasus video mesum di RSUD Dompu yang viral beberapa waktu yang lalu yang dimuat di berbagai platform media baik online maupun cetak. Jadi seperti yang kami kutip dari media online kompas.com dan beberapa media online lainnya, dalam kasus video mesum di RSUD Dompu, penyidik Polres Dompu telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus video mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 2 staf RSUD Dompu sebagai tersangka dalam kasus video asusila yang melibatkan oknum polisi tersebut. Mereka berinisial A dan AM. Lalu polisi menetapkan kedua tersangka baru dalam kasus video mesum itu berinisial SM dan IK. Penetapan tersangka penyebar tangkapan layar video mesum oknum polisi yang dirawat di ruang isolasi ini setelah penyidik melakukan gelar perkara. Pada platform media sosial Facebook, khususnya di beranda Facebook milik salah satu narasumber podcast kami, Sahrul Mubarak atau Paca Bije, mengalir dukungan moral yang ditujukan kepada akun FB miliknya dengan nama Kejora Paramita. Semoga dukungan yang mengalir pada akun FB tersebut tidak terkait dengan kasus yang sedang viral ini. Dan kami pun berharap semoga inisial SM yang dimaksud bukanlah narasumber podcast kami, dan apabila itu memang benar, kami berharap semoga proses hukumnya bisa berjalan seadil-adilnya dan terbuka dengan jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Baiklah Sobat Inspirasi, mari kita sama-sama saksikan podcast lengkap kami dengan Sahrul Mubarak atau Paca Bije atau Kejora Paramita yang kami lakukan beberapa waktu lalu sebelum kasus ini terjadi. Selamat menyaksikan. Sobat Inspirasi, kali ini kami akan mengulik salah satu tokoh yang berasal dari Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kami berada di salah satu spot yang ada di sini, yaitu di berlatar belakang Jompa. Dan kami akan melakukan podcast nanti di dalam Jompa itu sendiri. Ini adalah Jompa, di mana di sini kalau dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan padi ataupun hasil panen mereka, baik bisa padi, bisa jagung, bisa bawang. Jadi di atas itu adalah posisi untuk menyimpan hasil panen, sementara di bawah adalah untuk beristirahat, untuk bercengkerama dengan keluarga. Baik, nantikan podcast kami dengan tokoh dari Dompu yang bernama Bang Bije atau Paca Bije. Langsung saja kita berkenalan dengan, kalau saya mengenalnya dengan nama Paca Bije, tapi nanti kita akan tanyakan nama asli beliau siapa dan bergeraknya di bidang apa dan apa effort yang memang beliau lakukan untuk bidang yang tadi saya sebutkan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segar sekali kelihatannya. Alhamdulillah. Dan penampilannya selalu necis kayak gini ya? Harus rapi dikit lah. Oke, kenapa harus rapi terus? Karena memang tersorot sama banyak orang, banyak media? Enggak juga sih. Pembawaannya memang Iya. begitu ya? Apa yang mau ditonjolkan? Saya lebih ke ini, kalau mau menonjolkan sesuatu pada diri saya itu. Secara fisik dulu nih kita bicarain. Belum ke idealisnya belum. Oh, kalau saya sih saya memperlihatkan saya Oke. apa adanya. Oke, apa adanya. Jadi ingin memperlihatkan inilah saya Iya, seperti itu ya. dan rambut itu tidak Oke. boleh hitam. Rambut tidak boleh hitam. Harus pirang. Harus pirang. Kenapa begitu? Nggak tahu. Oke, Paca Bije, nama aslinya siapa sih? Saya lahir dengan nama Sahrul Mubarak. Sahrul Mubarak. Kemudian saya lebih dikenal dengan nama Bije. Bije. Apa Di- Bije itu maknanya Bije? Bije itu ceritanya panjang ya, nama itu. Saya pernah nonton film. Ada film Perkawinan 88 kalau tidak salah. Nah, saya lihat ada nama Bije, enaknya nama itu. Ya, udah. Kebetulan waktu zaman saya dulu SMP, SMA itu zaman rubah nama. Oh ya. Jadi nama aslinya alias orang gitu ketika ya. Nama aliasnya. Nah. Nah, lahirlah Bije, sampai sekarang orang nggak tahu. Jadi nama panggung, nama Iya. tenar, nama Iya, viral Bije ya. Kalau saya di media sosial itu viral dengan nama Kejora Paramita. Kejora Paramita. Apa lagi itu Kejora Paramita? Kejora Paramita itu ada ceritanya. Saat dulu waktu saya punya akun Facebook Raja Tega, tapi bawaannya sangar terus sih. Raja Tega Kayaknya, bawaannya sangar. Iya, bawaannya berantem aja di medsos. Nah, diblokir sama admin. Oh gitu. Sama Akhirnya- Facebooknya ya? Iya, akhirnya saya bikin Akun baru? akun baru. Tapi yang ngasih nama ini anak-anak didik saya. Anak-anak didik? Ya, anak-anak Gapepa. Oke. Udahlah, pakai nama Kejora aja lah. Kejora itu kan salah satu bintang besar Bintang yang besar, selalu betul. bersinar. Nah, kebetulan kalau Paramita itu
arti Indonesianya paramita itu berlian. Berlian. Jadi, ya. Bintang yang selalu berkilau dan bersinar. Seperti berlian ya. Bagus itu. Akhirnya lahir nama Kejora Paramita di Facebook. Berarti ada harapan dari nama itu menjadi doa, dan akhirnya memang ya mudah-mudahan kita berdoakan mendoakan semoga tetap bersinar ya Bang Bijay ya. Baik. Kalau Paca sendiri itu panggilan khas dari Dompu ya? Iya. Apa kalau Paca itu, kalau keturunan bangsawan itu, Paca itu adalah adik daripada bapak. Adik daripada bapak. Tapi adiknya yang perempuan. Oke. Gitu. Jadi Paca kalau untuk adik orang bangsawan. Baik, aktivitasnya apa nih Bang Bijay? Saya sehari-hari selain di LSM, ya, saya juga pekerja panggung. Pekerja panggung. Ya, kadang MC, kemudian jadi host. Terus saya juga mengelola wedding organization. Oke. Saya angkat atau kulik terkait bidang yang memang sesuai dengan SCPD Channel, yaitu Social and Culture. Siap. Jadi sosial, dalam kegiatan sosial nih, apa yang kira-kira atau kegiatan apa yang menjadi keseharian dari Paca Bijay sendiri? Kalau untuk kegiatan sosial itu saya lebih ke ini, menyentuh orang-orang yang membutuhkan bantuan. Konkretnya? Misalnya ada yang sakit lah, kemudian orang yang butuh, orang miskin tapi butuh rumahnya diperbaiki. Oke. Kemudian orang sakit yang tidak ada biaya untuk berobat, kayak gitu. Kemudian orang gila juga saya urus kayaknya. Lakukannya sendiri atau ada komunitas? Saya punya rumah Kejora. Rumah Kejora. Ya, ada anak-anak saya bawa di rumah Kejora. Ya, saya jelaskan ini loh kegiatan kita ini. Tetapi kita tidak perlu menunggu bantuan dari, kecuali ada donatur yang mau menitipkan donasinya, kita sampaikan. Mengharapkan pemerintah? Enggak juga. Tidak pernah. Ada di rumah Kejora tadi ya. Fokusnya untuk pendampingan mungkin ya, pendampingan dan memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu udah berjalan berapa lama kalau itu? Dari 2017 kalau tidak salah rumah Kejora itu saya dirikan. Untuk biaya operasional, untuk mendukung kegiatan sendiri dapat dari mana itu? Kalau untuk misalnya begini, si A butuh ada yang infokan ke saya, oh di sini ada yang sakit loh, ini begini. Oh iya, ntar ya saya jenguk, saya lihat dulu lah apa yang saya punya, saya bawa dulu. Misalnya isi dompet pribadi, kemudian setelah melihat-lihat keadaannya saya foto. Artinya di make sure dulu ya sebelum diberikan pendampingan atau bantuan ya. Kemudian saya posting di akun Facebook saya, ada donatur. Ada aja yang memberikan bantuan ya. Iya, untuk biaya pengobatan. Tapi kalau untuk operasionalnya saya pakai uang sendiri. Luar biasa, kemurahan hatinya, mudah-mudahan ya memberikan inilah ya, apa istilah kata, persiapan atau modal kita untuk memperkuat diri kita secara mental. Kita sanggup untuk menjalani ini semua ya. Oke, kalau terkait sama kegiatan budayanya ada menyentuh ke situ juga? Kalau kegiatan budaya itu saya gabung di Majelis Sepaju Dana Dompu. Majelis Sepaju Dana Dompu apa tuh Sepaju? Sepaju itu apa namanya, kalau di kamus bahasa Dompunya, Sepaju itu satu naungan, satu atap. Sepaju Dana Dompu itu menyangkut seluruh tatanan yang ada di Kabupaten Dompu. Jadi saya masuk di situ di lembaga budayanya, kemudian saya di Litbangnya. Litbang, penelitian dan pengembangan. Tugas saya saat itu adalah tugas awal kita itu mendata jejak sejarah luhurnya orang Dompu ini di mana. Itu juga peninggalan sejarah. Nah itu saya mau kulik lebih jauh nanti Sobat Inspirasi. Oke, dilanjutkan dulu. Kemudian di Sepaju ini juga bukan hanya berbicara destinasi atau di mana tempat peradaban Dompu, tapi di sini juga kita berbicara budayanya. Kita angkat budayanya, misalnya rimpu, kemudian tenunan, kemudian khasnya Dompu itu seperti apa, karena Bima sama Dompu itu beda. Baik. Sebelum Sobat Inspirasi, kita akan memberikan atau mendiskusikan lebih dalam terkait apa yang beliau sampaikan tadi mengenai sejarahnya atau warisan leluhur yang ada di Dompu. Saya ingin sedikit mengulik dulu nih terkait sama kegiatannya tadi di bidang sosial. Sempat tadi di awal perbincangan bahwa beliau sempat menyebutkan bahwa aktif juga di dalam hal perlindungan atau mungkin memberikan edukasi terhadap HIV/AIDS ya. Itu sejauh mana itu? Apa yang dilakukan oleh Bang Bijay di situ? Kalau untuk Komet, kalau tidak salah. Nama organisasinya Komet. Komunitas Pemerhati HIV/AIDS. Komunitas Pemerhati HIV/AIDS. Kalau Komet itu eksisnya mulai tahun 2012. Sampai sekarang masih eksis. Masih. Komunitasnya banyak.
Banyak. Ini komet ini bukan saja, biasanya orang kalau mendengar komet, jadi ini sedikit juga saya bisa jelasin. Nggak apa-apa. Kalau orang mendengar komet itu identik dengan waria, bukan. Memang anggotanya ada di situ. Tetapi kadang saya merangkul teman-teman pelajar, mahasiswa, orang-orang umum yang udah kerja, orang kantoran, orang perusahaan. Saya undang mereka untuk gabung di komet ini, mengkampanyekan tentang HIV, bahayanya HIV/AIDS ini. Itu karena memang dari segi edukasi terkait ini memang udah sangat memprihatinkan pertumbuhan pasien HIV. Kalau mungkin punya data kali, kalau di Dompu sendiri ada data terkait pengidap HIV atau AIDS gitu? Kalau di tahun kemarin, tahun 2019 ada peningkatan untuk HIV/AIDS-nya. Ya. Sementara sasaran yang paling besar itu bukan warianya sih. Kalau untuk di Dompu saya jarang saya mendengar waria itu dead atau meninggal dengan penyakit yang seperti itu. Ada, kita tidak boleh memungkiri. Tapi dia itu dari mana dulu? Misalnya dia dari Jakarta, dari Bali, pulang sakit bukan dapatnya di sini. Kita tidak membahas sumber penyakit itu dari mana, tapi dalam hal ini bahwa kita wajib memunculkan atau menumbuhkan rasa awareness kita terhadap HIV itu sendiri. Tapi dengan adanya komunitas komet ini artinya memang ada pemerhati yang memang fokus untuk memberikan edukasi. Seharusnya memang ini bidang pemerintah, tapi lembaga-lembaga swasta pun berhak dan bisa juga melakukan hal yang sama. Dan itu sangat luar biasa dilakukan oleh Komet Sobat Inspirasi. Dan perlu juga kita sama-sama tahu bahwa HIV/AIDS ini sudah menjadi penyakit yang merajalela di seluruh dunia, dan kita tolong sama-sama untuk menjaga ya, jangan sampai kita terpapar oleh HIV dan AIDS ini, tentunya dengan cara hidup sehat, dengan membatasi pergaulan dan tidak melakukan hubungan seks bebas dan juga narkoba mungkin ya. Karena memang penularannya sih yang paling banyak penularannya lewat mana? Penularannya paling banyak itu di jarum suntik. Di jarum suntik yang suntik narkoba. Iya, misalnya begini, si A mengidap HIV, suntik. Kemudian si B pakai juga suntiknya. Jadi terpaparnya dengan sangat seperti itu. Kemudian tinggi, hubungan seksual. Kalau edukasi yang dilakukan oleh Kompak sendiri jauh ini seperti apa? Bukan Kompak, Komet ya. Komet Sobat Inspirasi. Kompaknya nanti. Jadi Komet gimana? Datang ke sekolah-sekolah kah atau bagaimana? Enggak, saya paling duduk misalnya di taman. Teman-teman gimana nih? Kepada teman-teman yang punya profesi yang mungkin risikonya lebih tinggi ya, yang punya risiko lebih tinggi terpapar HIV. Bahkan untuk anak-anak ABG pun yang masih labil, anak usia SMP, SMA, ngumpul hidup tuh kayak gini loh. Jadi kalau kamu coba melakukan hal yang di luar nalar kita, kamu bakal dapat seperti ini. Nah, saya nanya ke kalian misalnya gitu, kalau kamu seperti ini, nah di umur yang sekian kamu akan seperti ini, mau? Gitu ya, ada pemahaman. Tapi kalau mereka kurang paham, kadang saya diburu juga dicari, minta dijelasin. Mereka yang mencari. Datang, ayo kita ngopi di mana atau kita duduk ngerujak di mana. Jadi kalau saya itu tidak terlalu banyak, tidak berkampanye seperti kampanye enggak. Kalau yang berkampanye yang sosialisasi itu komisi pemberantasan HIV/AIDS yang sebenarnya. Tapi lebih kepada persuasi, pendekatan secara personal to personal ya. Keren banget. Saya juga tidak punya anggaran ya. Kalau pemerintah Dompu adalah 100-an juta per tahun, tapi tidak tahu. Untuk tema ini, coba sampaikan pesan buat Sobat Inspirasi untuk tema yang terkait sama HIV dan AIDS. Apa pesannya buat Sobat Inspirasi? Harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Jaga diri, jaga sikap, dan jangan melakukan hal-hal bodoh yang merugikan diri sendiri. Keren, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya Sobat Inspirasi bahwa jiwa kita ini memang ada untuk diri kita, dan juga kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan itu mungkin lebih berharga ya. Oke, kita lanjut lagi ke masalah yang budaya tadi. Tadi sempat disampaikan bahwa ikut terlibat juga di dalam hal mungkin menggali atau mencari ataupun juga mengumpulkan dan juga mempelajari aset-aset budaya, aset-aset peninggalan sejarah ataupun warisan leluhur. Sejauh mana itu bidang itu Abang lakukan? Kalau itu sampai sekarang sudah sampai ke tahap mau dibuatkan buku. Itu dilakukan secara sendiri atau oleh lembaga? Apa nama lembaganya? Majelis Sepaju Dana Dompu. Majelis Sepaju Dana Dompu. Lanjut. Kebetulan ketuanya kan Bapak Ferry Ramadan ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa podcast sama beliau ya. Keturunan Dompu. Keturunan Kesultanan Dompu. Betul. Beliau sekarang aktif di Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian saya juga banyak rujukan dari penulis buku
ada buku Dompu yang baru keluar ini sekitar kerajaan Dompu. Saya juga banyak belajar dari beliau. Dari literasi yang abang pernah baca atau mungkin penelitian yang udah abang lakukan ataupun mungkin diskusi dengan tokoh atau penutur sejarah yang ada di Dompu, bagaimana abang menggambarkan sejarah Dompu ini secara sekilas, bagaimana akhirnya bisa tumbuh menjadi atau wujud Dompu gitu? Oh iya, dulu Dompu itu ada beberapa tempat yang dihuni oleh yang namanya, sebelum kerajaan itu ada Cuhi dulu. Cuhi itu penguasa wilayah, ya, raja lokal kayak gitu. Jadi di Dompu tuh ada Cuhi Uu, ada Cuhi Saneo, kemudian Cuhi Tonda, kemudian Cuhi Noa, kemudian Cuhi Bata. Bukan Cuhi Dorompa, ada di Dorompana. Ya. Jadi dari Cuhi inilah yang melahirkan sebuah kerajaan besar. Kerajaan berkumpul menjadi satu sehingga menjadi satu kerajaan. Namanya kerajaan Dompu. Kerajaan Dompo. Ya. Dan di situ Dompo adalah merupakan salah satu kerajaan besar, kerajaan tertua di Indonesia Timur. Kerajaan tertua di Indonesia Timur yang dimana waktu era jayanya itu baru berhasil ditaklukkan oleh Majapahit. Itu waktu itu Mahapati Gajah Mada. Itu 2 kali ekspedisi, tidak main-main. Bang BJ, terkait tadi kan udah ceritakan mengenai sejarah Dompu. Ini penuturan dari abang nih. Tapi kan dalam hal ini abang juga pasti punya rujukan literasi ataupun mungkin melihat bukti-bukti sejarah yang sudah ada. Nah, saya ingin menanyakan di Dompu sendiri ini saat ini adakah komunitas atau mungkin secara kelembagaan lembaga yang memang atau museum lah, katakanlah museum gitu yang memamerkan ini adalah bukti sejarahnya Dompu, ini adalah riwayat perjalanan hidupnya Dompu gitu, ada nggak di sana ya? Kalau untuk museum sih memang ada sih kemarin rencananya Bupati Dompu untuk secara fisik berarti belum ada. Ada sih, tapi dibangun oleh keluarga kesultanan, tapi belum selesai. Setelah itu saya dengar nggak ada perkembangan ceritanya, apakah itu sudah jadi. Tapi secara catatannya bukti-bukti sejarah segala macam terkait warisan leluhur segala macam ada berarti ya. Ada, kebetulan kemarin 2 bulan yang lalu sudah launching buku tulisannya almarhum, kebetulan anak kandungnya juga melanjutkan buku itu, Ibu Nur Haida ya, Ibu Nur Haida Asikin, sekitar kerajaan Dompu itu. Kebetulan kemarin waktu dicetak memang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Andai saja buku ini dibiayai penerbitannya, karena memang target kita, targetnya Dadau yang dia curhatkan ke saya itu minimal perpustakaan harus punya, kemudian di tiap sekolah juga punya buku tentang sekitar kerajaan Dompu ini. Tapi karena memang keterbatasan anggaran, beliau mengeluarkan uang sekian juta hanya dapat 50 eksemplar karena buku segini tebelnya. Kebetulan saya juga punya, lupa saya dapat jatah satu buku. Tapi nggak apa-apa deh, kita serahkan saja kepada pemerintah untuk melanjutkan itu. Mudah-mudahan pemerintah dengan adanya komunitas atau lembaga yang memang secara personal juga masih peduli terhadap cerita sejarah. Dan mungkin bisa suatu saat terwujud itu mimpi adanya museum supaya generasi bisa dengan gampang menemukan bukti-bukti sejarah atau catatan sejarah terkait perkembangan dari dana Dompu sendiri ya. Bang Bijeh, terkait Dompu, kita juga tahu Dompu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Potensi sumber daya alamnya juga saya tahu sangat besar ya, baik dari untuk wisata, untuk lingkungan hidup terkait sama kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan hewannya sangat luar biasa. Kalau dalam hal ini Bang Bijeh juga saya dengar ada sebagai pelaku atau bagian dari kegiatan ini juga ya. Untuk di pegiat lingkungan hidup, betul, pegiat lingkungan hidup. Kalau di lingkungan hidup, maka saya sih dari zaman tidak enak ya, saya sudah terlibat. Cuman karena di tahun 2001 saya mulai gabung di Himpunan Masyarakat Pecinta Alam. Tahun 2001 memang itu Humpa Dompu, disingkat Humpa ya. Dan Humpa Dompu itu adalah pecinta alam pertama yang didirikan di Pulau Sumbawa. Apa itu giatnya waktu itu? Di samping merekrut anggota, kita giatnya di penghijauan ya. Kemudian advokasi lingkungan. Nah, ini juga isu yang mau saya tanya nanti, saya perdalam lagi. Nah, kemudian di tahun 2009 itu ceritanya ini sejarah berdirinya komunitas pecinta penyu dan karang. Penyu dan karang. Iya. Jadi 2009 itu saya
ekspedisi ke Tambora. Tambora, oke. Kemudian jenuh, naik turun itu aja sekian puluh kali naik turun Gunung ya? puncak Tambora ya. Oke. Dia di 2851 mdpl ya. Jadi puncak Tambora itu udah kayak Iya, area kayak ininya WC, aja, kayak WC kamar bolak-balik mandi ya, Oke. bolak-balik aja. Betulan saya juga saya adalah pelaku guiding juga untuk oke, tour oke. trekkingnya. Ya. Nah, bosan saya juga bosan di atas gitu. Udah kita tidur di dasar kawah aja. 2009 mentok sampai dasar kawah, tidur di bawah. Ya. Nah, ini kita punya, kenapa kita tidak coba ada di dalamnya, turun. Cobalah di Ya, sisi. cari apa ya, kita mau ngelakuin apa. Gini aja. Kita bentuk komunitas yang namanya nanti dah, tapi kita berkegiatan dulu. Oke. Kita transplantasi terumbu karang, Oke. kita pakai apa namanya? Kita pakai uang pribadi, jadi tidak menyentuh siapapun. Mulai kegiatan di tahun 2009 kita sudah mulai nanam karang. Itu di pantai rayuan terlarang di Calabai itu ada spot untuk terumbu karangnya. Di situ ada areal kosong yang sudah hancur karena di pemboman ikan, kemudian dihantam gelombang, karangnya hancur. Betul. Nah, kebetulan saya dengan teman saya, kebetulan dia juga saya dolat jadi setelah kompak ini jadi lembaga, jadi LSM. Teman saya Christian jadi ketuanya, jadi direkturnya. Kemudian saya di bendaharanya, manggil teman-teman yang lain untuk gabung. Nah, mulai transparansi itu dengan swadaya sendiri. Ini belum jadi LSM. Nah, kebetulan pada waktu itu ada perusahaan yang mau mengeksplor pasir besi di perairan Pekat ya, di Calabai. Nah, kita adalah satu-satunya kelompok yang melawan, yang menolak ya kehadiran mereka. Bukan menolak lagi, melawan untuk tidak dieksposnya, untuk tidak dieksplornya. Karena akan merusak sumber daya, ekosistem. merusak ekosistem. Memang aturannya di undang-undang tuh kalau masalah pertambangannya, ya kalau kita sudah mulai duluan, mereka tambang masuk jangan menyentuh, kita udah mulai. Betul. Gimana izinnya mau seperti apa, saya tidak mau peduli. Hanya kita mencoba untuk melawan itu. Dan akhirnya ada kisah yang paling menyedihkan itu di tahun 2010 atau 2011 karena kita berselisih pendapat dengan orang-orang tambang waktu itu. Kalau tidak salah waktu itu Bima Mineral Indonesia, BMI. Bosnya orang di Bima. Sedihnya gimana tuh? Kita dikepung. Dikepung. Ada tenaga kerja yang hampir 70-an itu mengepung kita dalam satu kontrakan. Karena kita dianggap menghambat rezekinya mereka. Kemudian menghambat rezeki anak mereka, istri mereka. Saya dengan tim saya, Fakar, kemudian ada Kris, kemudian ada yang satu lagi. Pengepungan apa yang terjadi itu? Kita diancam, kita diusir dari Calabai di situ untuk tidak bahkan diusir, Kris diusir. Udah. Tapi kita namanya masyarakat kan tidak paham. Ya kita kalau kita melawan dengan adu argumen, adu jotos, jadinya tidak bagus kan? Tidak bagus. Akhirnya bukan mengalah, kita berikan pemahaman. Kebetulan si Fakar dengan si yang satu lagi ada kebetulan mereka orang ada yang Sasak, ada yang tinggal di Pekat. Kris juga di Pekat, saya sendiri di Dompu. Akhirnya diberikan penjelasan, tapi walaupun tidak menerima, tapi sedikit ada minimal tensi untuk pengepung ini turun bisa terselamatkan lah kita saat itu. Cuman kita kasih tantangan, kalau memang kita mau jadi reman, ayo. Kalau kita memang mau jadi reman, ayo kita buatkan palang di sini, keluar masuknya mobil yang berpasir 200.000 satu mobil, kita palak. Nah, sehari misalnya kita dapat 200 mobil, kita sudah punya 20 juta. Ayo kita makan, walaupun di sini hancur, kita sudah makan hasilnya, kita ngungsi aja ke atas. Tantangannya selesai. Dan akhirnya setelah itu kami sudah diketahui sih, sudah diketahui oleh Walhi. Sudah akhirnya artinya ada yang mendukung ada yang mendukung gerakan kita. Lainnya lama-lama
mereka paham sendiri. Yang satu lagi yang bikin mereka tuh masuk di akalnya. Ini upah yang sekian puluh ribu loh. Kamu harus beli beras sendiri, beli rokok, belum anak sekolah, belum belanja istri, belum sabun, belum minyak goreng, minyak tanah. Nah, ini yang sekian puluh ribu ini minus. Nah, sehari-hari hanya jadi tukang tukang sekop, naikin di mobil. Artinya di situ abang nangkap ada eksploitasi tenaga yang dilakukan. Yang ujung-ujungnya nanti diganti sama eksavator. Ayo, ini kita bayangin ya, tukang sekop naikin ke mobil, ke dump truck. Minimal 1 bulan itu jalannya sudah miring loh, udah tengleng. Tapi kalau mesin, kalau robot yang kerja eksavator, ya 2 kali angkat selesai penuh. Banyak, betul. Nah, nanti kalau pabrik itu jadi dibuatkan di sana, ya orang lokal dapatnya apa sih? Sekarang itu pabriknya gimana existing? Sudah tidak ada lagi. Berarti Sudah tidak ada. Gerakan abang sukses ya dalam hal itu ya. Alhamdulillah, walaupun saya banyak musuh. Itu adalah bagian dari perjuangan Sobat Inspirasi. Apalagi kita memang boleh dibilang melawan arus ya, dalam arti mereka mau berinvestasi dalam konteks pikiran mereka itu tetap akan bermanfaat menurut mereka. Tapi dari segi abang sebagai LSM pegiat lingkungan pastinya akan memberikan kontribusi berupa kerusakan ekosistem lingkungan ya. Mereka tidak akan dapat apa-apa. Nah, terkait sama ekosistem lingkungan, kalau tadi terkait sama perlindungan transplantasi karang dan perlindungan penyu ya. Nah, sekarang yang mau saya sorot juga adalah belakang ini sangat marak dan bahkan masif sekali bahwa di Dompu itu terjadi penebangan hutan yang luar biasa yang dirubah manfaatnya menjadi kebun jagung, lahan pertanian jagung. Itu gimana abang sebagai pegiat lingkungan memandang ini?